lagi dengan kita dari tim Evinage Purindo. Saya dengan Antoni Tan. Hari ini kita akan menemukan barang di luar merek yang biasanya ya, merek tetangga, anak ya. Tapi ini powerful kok, percaya saya. Ya, hari ini saya mau mendemokan satu buah produk yang dinamakan video intercom. Ya, jadi biasanya kita kalau ngebel rumah itu kan harus orangnya keluar dulu ke depan pagar atau tanya dulu siapa Pak ke depan pagar. Sekarang udah nggak zamannya begitu. Kalau dia tekan bel, kita bisa lihat dari monitor di area kita. Contoh di kamar atau di ruang keluarga atau di ruang servis atau di mana itu kita bisa. Ya, hari ini saya bawa ini kit ya, video intercomnya kit. Jadi tipenya KTP 02, DHI KTP 02 dari Tahwa ya. Nah, dalam satu intercom kit ini apa aja yang kita dapatkan ya? Ada beberapa barang yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu ini kita bisa dapat switch PoE 4 port PoE ya. Ini tipenya PFS 3005 4ET36 ya. Lalu kita dapat outdoor, ini doorbellnya ya, outdoor stationnya. Outdoor stationnya ini tipenya VTO 21111 DPS2 ya. Ini kita juga bisa dapatkan dalam satu produk kit ini. Yang terakhir ini monitor indoor stationnya ya. Indoor station ini wah, harganya luar biasa mahal. Kalau nggak beli sama kitnya, satu kit ini ya, harganya luar biasa mahalnya. Ngalah-ngalah sudah mendekati harga satu kit ini ya. Oke, tipenya VTH 2421 FBP. Nah, indoor sama outdoor stationnya ini semua di belakangnya tipenya ada P. Apa artinya? P artinya adalah ada PoE-nya. Jadi kita sudah tidak memerlukan adaptor lagi nanti ke depannya ya. Nah, dalam salah satu produk aja itu kita bisa mendapatkan beberapa aksesoris ya. Ini contohnya ada baut ya, ada visor ya, dan ini ada kabelnya, fungsinya untuk akses kontrol ya. Ini ya, ada bracketnya juga ya, dapat bracket ya untuk indoor stationnya. Demikian juga outdoor stationnya juga akan mendapatkan aksesoris dan bracket untuk akses kontrol juga bisa ya. Nah, apa yang harus kita siapkan di luar barang ini ya? Yang harus kita siapkan adalah kabel UTP, kabelan. Terserah, cat 5, cat 6, asal benar-benar isinya 8, jangan yang isi 4 ya. Nah, lalu ini switch PoE-nya ya. Switch PoE-nya, uplink-nya di sini ada uplink port ya. Ini kita sambungkan ke salah satu jaringan kita ya. Jaringan internet tentunya ya. Tujuan saya adalah supaya bisa komunikasi pada saat kita ada di luar rumah. Jadi kalau ada orang tekan bel di sini ya, nanti di HP kita bisa menerima dan kita bisa bercakap-cakap dengan tamu yang datang di depan rumah atau villa atau apartemen ya. Oke. Nah, ini aksesorisnya dari outdoor stationnya ya. Jadi di sini tidak ada colokan LAN. Nah, kita dapat aksesoris ini di kotaknya outdoor station. Kita pasangkan dulu ya ke bagian kanannya ini. Oke, kita pasang dulu. Ya. Setelah sudah terpasang sempurna, ya, kalau sudah masuk, nah kita pasangkan kabel UTP salah satu dulu. Ya. Kita pasangkan kabel UTP satu, ya. Kita pendek aja dulu ya. Kita tes saja ya. Masuk ke port PoE-nya di ini karena ada 4 ya, kita masukkan salah satu bebas, salah satu saya masukkan. Nah, kalau ini sudah ditancapkan, sudah dapat power, otomatis ini nanti akan berwarna biru. Ya, ditunggu dulu. Ya. Kita siapkan kabel UTP ya. Sebentar, saya coba cek. Oke, udah nyala. Nah, ini udah berwarna biru ya, udah nyala. Indoor stationnya juga kita coba tancepin ya. Di sini sudah ada colokan UTP-nya LAN ya. Kita tancepin. Ya, ujung satunya sama. Kita masukkan ke port PoE-nya. Oke.
tunggu sebentar ya, lampunya di belakang sudah merah berarti sudah nyala, tinggal menunggu proses loadingnya ya, dia booting dulu. Oke, masih belum menyala juga. Oke, ini udah nyala, tulisannya welcome. Nah, cara settingnya begini ya, mungkin kameramen bisa lebih mendekat ke layar indoor station ya. Oke, ini region bebas mau diisi apa. Kalau kita lagi di Indonesia ya kita klik Indonesia aja, kita masukin Indonesia ya, kita klik search, kita pilih Indonesia, kita tekan OK ya. Bahasa bebas ya, ada bahasa macam-macam, ada bahasa ya yang kita umum aja lah ya, bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Inggris. Oke, setelah itu tekan OK. Ini peruntukannya di mana? Apartemen atau villa? Bebas sih, salah satu saja. Saya coba memilih villa ya, kebanyakan di rumah atau villa ya. Oke. Nah, lalu ini kita ditanya, kita ini mau mengganti VTH. VTH itu kan yang indoor ya. Kita mau mengganti VTH yang lama atau kita ini pertama kali setting? Pertama. Saya coba yang atas. Saya tekan OK. Ya, ini bisa di set, statik bisa, DHCP bisa. Ya, kalau statik supaya nggak lari-lari IP-nya. Ini saya coba dengan DHCP dulu ya. Ya. Jadi saya next ya. Ini password. Password ini passwordnya indoor station dulu ya. Password indoor station. Anggap kita pilih standar ya, 6 digit. 1 2 3 4 5 6. Saya tekan OK, saya masukkan sekali lagi. Oke. Setelah itu email. Email ini kenapa? Kalau kita lupa password, dia akan memberikan kode ke email kita ya. Ini diisi bebas saja sebagai ya, sudah saya awur dulu aja ya. gmail.com misalkan ya. gmail.com. Oke. Ini contoh aja ya. Setelah itu sudah, saya tekan next. Nah, tunggu. Nah, sekarang ini ditanya lagi. Set VTO password. VTO itu ke yang ini ya, VTO ya. Nah, VTO ini passwordnya ada huruf dan angka, harus campur ya, minimal 8 sampai 32 digit. Ya, sebagai contoh, aku aja 11111 AAA, contoh saja. 11111 AAA. Oke, email sudah, kita tekan next. Nah, saya tekan OK. Di sini ada uninitialize, ada 2 ya. Nah, di sini ada IP-nya yang 31 ini lokal. Lokal itu berarti VTH-nya. Di sini ada tulisan VTO. VTO berarti outdoor station-nya. Kita harus initialize ya. Kita pilih initialize. Atau kita pilih batch initialize. Ya, kita tekan. Oke, sudah terinitialize semua statusnya ya. Saya tekan next. Oke. Kalau sudah, saya tekan quit. Oke, dia tanya nggak mau dikonfiguration. Oke, saya minta one key config. Tentunya ini akan restart nanti ya. Saya tekan. Nah, dia masih proses mulai 0 sampai 100 ya. Tunggu. Nah, ini sudah nge-restart, ini sudah mati ya. Tinggal ditunggu nyalanya, nanti akan ada bunyi whistle ya, peluit. Kalau dia sudah menyala. Tunggu. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana daripada video intercom dengan config yang dari langsung ya, dari VTH ke VTO ini secara langsung. Ada cara lagi yang menggunakan aplikasi di PC atau laptop ya, cuman lebih ruwet. Saya rasa ini adalah video intercom yang cukup simpel untuk settingannya dari Tahua ini ya. Ini cukup simpel sekali settingannya kalau menurut saya. Ya, bunyi peluitnya udah nyala, dia udah 100 ya. Oke. Nah, Pak, jamnya kok 0001? Iya, nanti harus di set dari
PC atau laptop memang ya. Nah, apa yang sekarang kita coba lakukan? Kita coba menekan bel dulu aja, tes dulu ya. Saya tekan bel ini. Unavailable masih belum bisa ya. Saya coba tekan setting. Ya. Di sini ada macam-macam, general, time ini juga bisa dibetulin ya. Di sini juga bisa lewat laptop juga bisa, password kalau mau ganti password dan macam-macam, QR code untuk application-nya ya, untuk online-nya nanti bisa ya. Saya masih menunggu dulu sembari dia loading. Alarm card ini untuk kalau dipakai untuk akses kontrol ya, orang bisa masuk keluar, bisa ada datanya. Ring ini bunyinya bisa macam-macam, volumenya berapa, mau pilih bunyi yang mana, ada 4 macam kalau nggak salah ya, atau cuma 1 macam ya. Tapi bisa di-download nanti, bisa dari application di PC itu bisa, kita sesuai kemauan kita itu bisa suaranya. Nah, kita coba lagi call. Nah, ini dia sudah nyala. Kalau saya tangkap, saya tekan, bisa. Halo. Nah, bisa saling mendengar. Halo, tes. Nah, kiri kanan bisa mendengar semua. Ini feedback, saya matikan dulu. Ya, jadi ini adalah fungsi standar dari video intercom, bahwa tekan bel di luar, di dalam kita bisa melihat siapa yang datang dan siapa yang berbicara. Saya coba lagi sekali ya, kameranya saya hadapkan ke saya, coba ya. Saya tekan bel lagi sekali. Nah, begini. Sorry, ini ada plastiknya, jadi agak buram ya. Nah, ini jadi begini. Kita bisa lihat, siapa yang datang, kita bisa tahu ya. Nah, oke, saya matikan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau misalkan orangnya tekan bel tapi kita lagi ada di luar rumah, apa yang harus kita lakukan? Nah, oleh karena itu switch ini ada uplink port tadi, saya sudah hubungkan ke jaringan kita yang ada internetnya supaya kita bisa online kan produk ini ya. Contoh ini ada HP ya. Oke, saya pakai application namanya DMSS ya, DMSS. Oke, yang biru saya tekan ya. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk DMSS itu ya, register dulu ya, pakai email sama password ya. Kalau sudah register semua, tampilannya seperti ini, tinggal kita tekan plus ya. Kita SN scan. Nah, ini yang bingung orang kadang. Yang di scan itu indoornya apa outdoornya? Biasanya orang pasti indoornya, tapi ini yang di scan adalah outdoor stationnya. Di belakangnya ini ada barcode ya. Ini saya coba barcode ke sini. Oke, sudah tampil. Saya tekan next ya. Di sini ada beberapa pilihan. Pilih yang VTO ya, VTO. Oke. Nah, setelah itu ini diberi nama, bebas sih namanya ya. Saya coba nama tes ya, tes. Saya tekan tes, sudah. Username-nya admin, passwordnya tadi kita set 11111 AAA. Kalau sudah kita tekan save. Nah, jika sudah ada device-nya nanti, jangan lupa notifikasinya dinyalakan. Nah, ini dia tampil. Kalau saya lambaikan tangan, dia tampil di order station-nya. Ya, kita mau panggil ke dia, tinggal tekan ini. Ya, kemudian. Halo? Nah, dengar ya. Ada tombol telepon ini di tengah. Ya, kita mau calling ke order itu bisa pakai itu. Lalu di sini ada setting. Sebentar, saya cari settingnya ya. Kalau nggak gitu saya kembali dulu, keluar dulu. Ya, di sini ini tes. Ini ada tombol 3 titik, ditekan. Device detail. Ya, di sini ada notification. Pastikan ini aktif dulu. Ya, jam berapa aktifnya? Oke, 24 jam contohnya. Ini bisa kita set nanti juga ya. Saya tekan save. Nah, kalau sudah, saya coba keluar dari application dulu ya. Nah, kalau sudah begini, saya coba tekan bell. Di HP juga muncul notifikasi. Ya, saya coba geser ke bawah. Nah, ini DMSS. Kita bisa angkat teleponnya.
kita bisa bicara langsung dengan dia, dengan yang di luar. Oke, saya coba matikan ya dari sini. Nah, sudah saya tutup teleponnya. Yang di indoor masih bunyi karena di sini masih tertelepon ya. Saya tutup juga di sini. Oke, selesai. Nanti ya. Nah, sekarang fungsi ini kan sudah standarnya sudah bisa kita dapatkan. Yang belum kan jamnya masih nggak karuan ya. Antara ini dengan ini jamnya belum kita set sama sekali ya. Ya, jadi sekarang kita coba pergi ke layar isi ya. Sebentar ya. Kita ke monitor PC ya sekarang ya. Sorry, mejanya berantakan ini ya. Ya, ini jadi yang kita perlukan adalah aplikasi namanya ini sebentar saya tunjukkan. Namanya config tool, toolbox. Toolbox ini bisa kita dapatkan di dahwasecurity.com ya, toolbox ini ya, toolbox. Oke, setelah toolbox kita buka ya, seperti ini. Di sini ada config tools ya. Kita bisa open. Ya, klik open. Tampilannya seperti ini. Ya, kita refresh. Oke. Di sini kita bisa dapatkan VTH2421FP IP-nya sekian. VTO IP-nya sekian. Kita sudah bisa dapat ya. Oke. Sekarang kita setting device-nya. Ya. Ini untuk nyeting device, misalkan VTO dulu saya buka. Saya klik 2 kali, saya dimintai username password. Username-nya admin. Ini VTO berarti passwordnya 11111 AAA. Saya oke. Nah, di sini bisa di-set misalkan room-nya berapa. Kalau misalkan indoor station-nya lebih dari 1, mau calling ke room berapa itu bisa, ya. Tipenya VTO, passwordnya ini. Nah, ini enggak terlalu penting sih ya. Yang VTH coba kita buka ya, username-nya admin, passwordnya tadi 123456. Saya oke. Ini juga sama ya. Ini cuma ngatur IP-nya berapa, SIP-nya berapa, ya. IP-nya berapa, IP SIP-nya, main VTO-nya dan lain sebagainya, password sama akses kontrol dan alarm. Ya. Oke. Nah, ini sekarang untuk nyeting jamnya di sistem ini ya. Saya buka. Misalkan saya VTO. Timing. Saya VTO. Sama VTH. Saya misalkan synchronize PC. PC jam berapa? PC jam 14:20. Saya synchronize PC. Ya. Setelah itu coba saya save. Ya. Setelah saya save, coba kita kembali ke layar VTH ya. Oh, jamnya udah benar 14:20. Tanggal 4 bulan 2 2022. Berarti di sini alat ini sudah siap dipakai ya. Jadi untuk ganti IP-nya sendiri bisa di sini nanti ya. IP-nya sorry. Kalau ganti IP harus dari itu, dari mana? Dari PC ya. Cara ganti IP-nya bagaimana? Nah, berlaku untuk semua produk Tahwa dan semua produk Aimu ya. Semua produk Tahwa dan semua produk Aimu. Ganti IMO itu IMO ya. Untuk ganti IP-nya itu di sini. Nah, modify IP. Ya, kita tahu IP-nya 1.31 misalkan ya. Saya search, saya nyalakan semua misalkan. Saya cari 31 ya. 31 ini apa? VTH. Ya, ini 31. Saya masukkan ini passwordnya VTH-nya 123456. Saya oke. Dia menemukan, oh ini ya. Saya mau ganti. Misalkan saya mau ganti ke berapa? Nah, saya statik misalkan 192.168.1.32 misalkan ya. Subnet masknya seperti biasa, gateway-nya oke. Nah, ini ada tanda centang hijau. Oh, kalau tanda seru masih gagal. Ya, tanda seru masih gagal, network error. Karena IP-nya udah kepake ya. Nah, jadi bisa diganti di sini. Ya, misalkan saya ganti ke 252 deh, misalkan. Nah, masih gagal. Cara gantinya cuma di sini saja, ya. Intinya cuma di setting sini. Jangan lupa username passwordnya harus diisi dulu. Ya, mohon maaf ini saya gagal karena banyak sekali perangkatnya di sini, bukan Dahwa aja. Di sini juga ada yang dari Hikvision, juga ada PC, ada lain-lainnya. Mungkin bertabrakan dia nggak bisa. Ya, caranya cuma begitu. Ya.
Bisa juga melalui setting IP itu, bisa juga melalui apa lagi ya? Mungkin melalui Smart PSS ya. Tapi Smart PSS tadi saya belum coba sih. Tapi setahu saya sih masih bisa ya Smart PSS ya. Kalau VTO-nya sih mudah ya. Kalau VTO gantinya karena ada web base-nya ya, VTO 1.5 ya, VTO ya. Kita coba panggil VTO-nya. Sorry. Nah, VTO-nya kita bisa panggil ya, admin 11111 AAA. Nah, ini gantinya gampang. Salah ya. 2345 AAA. Ya, salah deh. 12345. Sorry, ini yang salah. Admin. Waduh. Oke, 11111 AA udah masuk. Kita bisa lokal setting. Ini kalau VTO tinggal gampang, tinggal ngatur ya, mau tampil berapa video formatnya, ya substreamnya berapa, ya bitrate-nya mau di set berapa, frame rate berapa. Ini standar lah seperti IP cam seperti biasanya ya. Kalau mau ngatur IP-nya itu di menu network ya, di menu network. Di sini tinggal diganti IP-nya. Ya, begitu aja sih cara mainnya, cuman begitu. Di sini sudah online P2P-nya. Ya, jadi saya di sini hari ini cuma mau memberitahu bahwa fungsi dasar dari video intercom adalah kita bisa menghubungi dari luar rumah ke dalam rumah dan dari luar rumah kepada HP, supaya tidak harus bisa di dalam rumah saja yang bisa menerima panggilan dari luar pagar. Ya, mungkin kalau misalkan dari teman-teman sekalian ya, para installer sekalian atau para pengguna sekalian mungkin ada yang kebingungan atau ada yang perlu ditanyakan ya, bisa nanti komen ke bawah ya, nanti admin kami akan membalas semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya. Jadi kalau kurang apa, mungkin kurang jelas apa, mungkin juga bisa tanya kepada kami ya. Terus mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada request, mungkin Pak saya tolong dibikinkan video tentang ini misalkan apa gitu, juga bisa tulis di komen. Nah, itu sebagai masukan buat kita juga, supaya kita bisa kedepannya membuat video sesuai dengan permintaan ya, supaya saya sebagai saya dari Every Minute supaya bisa membantu kalian dalam menginstal produk-produk yang dimau ya. Sekian dulu mungkin dari saya menjelaskan produk video intercom dari Tahwa hari ini, KTP 02 tipenya ya. Sampai jumpa kita di video-video berikutnya. Terima kasih.